5, 4, 3, 2. Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di event Tekno kelas dari Gama Tekno ini. Kira-kira ini teman-teman ada dari mana aja ya ini? Mungkin boleh diketik nih di kolom chat. Teman-teman ada yang dari mana saja? Atau mungkin dari kalau yang dari masih pelajar atau dari mahasiswa dari sekolah mana ya. Oh, ini ternyata ada yang dari Lamongan, Mas Abdi Prasetya, kemudian ada Mas Indra dari Bandung. Oh, ada juga dari Cimahi, ternyata dari mana-mana ini. Ada yang dari Bali juga, Ibu Tugede Rangga. Ini banyak yang dari apa namanya? Masih pelajar atau udah bekerja ya, teman-teman? Mungkin bisa di chat juga. Oh, masih mahasiswa. Siap. Ada dari mana lagi? Mahasiswa. Wah, ternyata banyak sekali yang dari yang masih mahasiswa ya. Jadi ini sore ini kita akan belajar bareng, sharing bareng mengenai profesi sebagai back-end developer. Nanti back-end developer ini prospek kerjanya seperti apa, terus nanti di tim itu gimana pekerjaannya. Nanti akan dijelaskan Farhan. Mas Farhan ini jadi developer dari Gama Tekno. Nanti di acara ini kita akan sharing-sharing bareng. Teman-teman bisa langsung tanya kepada Mas Farhan mengenai materi yang disampaikan, atau mungkin jika teman-teman punya pertanyaan tentang seputar profesi back-end developer, boleh sekali nanti langsung ditanyakan ke Mas Farhan. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan. Kemudian untuk teman-teman kalau mau bertanya, boleh banget, nanti bisa langsung ketik di kolom chat. Nanti pertanyaan akan dijawab di sesi tanya jawab ya. Teman-teman juga ini dari Gama Tekno, di event Tekno Kelas ini kita juga menyediakan beberapa door prize. Nah, teman-teman bisa dapetin nih, ada saldo GoPay, nanti kita juga ada merchandise. Caranya sih gampang. Nanti teman-teman bisa share story di Instagram, kemudian tag Gama Tekno. Jadi ketika ikut event ini, kalian bisa share sih di Instagram kalian. Kemudian untuk teman-teman yang aktif bertanya nanti juga bakal kita kasih hadiah nih. Nah, mungkin aku jelasin sedikit ya tentang Teknoklas ini. Jadi Teknoklas ini event dari Gama Tekno. Jadi di event ini teman-teman akan diberikan wadah untuk belajar bareng, sharing bareng seputar teknologi ataupun dunia programming. Jadi ini bakal berlanjut di setiap bulannya, pasti akan ada event seperti ini. Jadi untuk tema juga bakal selalu bervariasi. Nanti bisa sih teman-teman kalau mau mengusulkan tema apa yang mau dibahas, boleh sekali. Nanti langsung diusulin di kolom chat juga boleh. Ya, mungkin langsung saja sih kita sapa Mas Farhan. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam. Halo. Gimana Mas kabarnya? Apakah di kantor Alhamdulillah. atau dari mana ini online-nya? Ini WFH ini, Mas. Wow, WFH. Iya, Menyenangkan sekali ya kalau kerjanya sambil WFH ya. alhamdulillah. Ya, salah satu benefitnya kalau di dunia IT ya gini, Mas ya. Oke. Ternyata kerja di bagian IT emang ini ya Mas, emang sangat fleksibel ya untuk kerja ya. Iya, Bisa di untuk mana waktunya aja ya. fleksibel Nggak sekali. perlu ngantor. Wah, enak banget nih. Ya, mungkin langsung aja Mas, boleh dikenalin. Perkenalan dulu aja. Oke, sip. Aku mulai ini langsung
aku share screen atau gimana Mas Didi? Boleh, langsung mulai juga Boleh boleh. ya? Ini Langsung teman-teman aja ya. juga udah banyak sih yang udah join Oke. nanti. Oke, aku izin share screen. Oke, udah kelihatan ya Mas Didi ya? Sudah, Teman-teman siap. ya. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang seluruh peserta Teknoklas yang pertama ini ya. Teknoklas yang perdana, dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dengan banyak sekali tema pembahasan nantinya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Didi atas waktu dan kesempatan ini yang diberikan. Teman-teman semua, sore hari ini nanti kita akan selama kurang lebih sekitar 45 menit kita akan membahas, kita akan saling sharing, kita akan diskusi tentang salah satu teman-teman, salah satu sub bidang yang ada di dunia IT, ada di seluk-beluk di IT seperti itu. Yang mudah-mudahan dari yang kita bahas ini teman-teman yang tadi ya, kalau di awal kita tanya status teman-teman rata-rata masih mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa jadi satu insight buat teman-teman, nantinya teman-teman ke depan bisa dapat ini satu pandangan, oh aku ke depan kalau mau berkecimpung di dunia IT enaknya di bagian mana, seperti itu. Dan sebelumnya teman-teman, sebelum dimulai aku sedikit intro dulu ya, perkenalkan teman-teman, namaku Muhammad Farhan Najib. Di sini aku sebagai salah satu engineer atau lebih tepatnya full stack engineer di PT Gamma Techno Indonesia sejak 2018. Jadi sudah sekitar 4 tahun lah teman-teman. Sudah sekitar 4 tahun aku masuk di karir profesional di dunia IT. Jadi masih belum terlalu lama sebetulnya. Dan memang aku dari awal mengawali karir profesional di Gamma Techno sampai sekarang, persis setelah lulus dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Itu aja perkenalan singkat dariku teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kita. Yang kita bahas untuk sore hari ini adalah salah satu sub bidang yang ada di dunia IT, yaitu lebih khususnya di back end developer. Sebetulnya apa sih back end developer, kemudian kerjanya seperti apa, kemudian apa saja nanti yang menjadi tugas dari back end developer, dan perannya di dalam sebuah tim itu seperti apa. Dan nantinya di akhir kita akan juga bahas bagaimana sebetulnya step by step untuk bisa memulai start menjadi seorang back end developer. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan wawasan bagi teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa. Dan nanti kalaupun ada teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia IT dan sudah lama, mungkin kita bisa sharing lah ya, kita bisa diskusi, kita bisa saling tukar ilmu, tukar pengalaman, seperti itu. Di sini aku awali dari roadmap yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama, aku sederhanakan pembahasan kita jadi 5W1H ya teman-teman ya. 5W1H yang pertama adalah what, yang kita bahas di dalam sini adalah sebelum kita masuk di back end developer, maka back end developer ini sebetulnya salah satu bagian di web development. Maka supaya ini lebih sempurna, supaya ini lebih lengkap, kita akan mengawali nih dari apa sebetulnya web, dan bahas tentang web development. Kita akan masuk ke apa itu sebetulnya back end developer, dan tugas dari back end developer itu seperti apa. Setelah pembahasan what, kita akan masuk ke pembahasan who, yaitu siapa
sebetulnya yang bisa menjadi back-end developer. Setelah what, who, kemudian yang ketiga adalah when. Kapan kita bisa menjadi seorang back-end developer? Apa saja sebetulnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai back-end developer? Yang selanjutnya, roadmap berikutnya kita akan membahas ini tadi yang sempat kita singgung, sebetulnya peran dari back-end developer itu di mana? Di dalam sebuah tim, pasti kan ada lebih dari satu bagian, tidak hanya back-end developer, ada bagian-bagian yang lain. Nah, si back-end developer ini porsi peran di dalam sebuah tim seperti apa dan bertanggung jawab atas bagian apa seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kenapa harus menjadi back-end developer, apa benefit yang akan kita dapat kalau menjadi seorang back-end developer, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana memulai karir sebagai seorang back-end developer. Ini roadmap yang akan kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan semua, bisa mencakup semuanya. Maka kita awali dari yang pertama adalah what. Yang pertama, apa itu sebetulnya sebelum kita masuk ke back-end developer ya teman-teman. Kita membahas tentang akarnya dulu nih. Apa sebetulnya web development? Web development kalau secara bahasa diartikan ada web, ada development. Web merujuk ke website, development merujuk ke pengembangan. Berarti web development itu apa? Web development adalah segala hal yang berhubungan dengan website, apapun itu. Mulai dari desain web, pengembangan konten web, web server, dan keamanan jaringan, konfigurasi tentunya. Web development ini menjadi salah satu bidang yang sangat menjanjikan, teman-teman. Salah satu bidang yang sangat menjanjikan, dan tidak hanya berhubungan dengan web, web development ini pun juga pengembangan web yang mencakup semua tindakan-tindakan strategis yang diperlukan untuk memastikan perangkat situs atau website itu tetap baik dalam search engine, atau sering kita dengarkan sebagian dari SEO, search engine optimization. Itu juga bagian dari web development. Kemudian di web development ini ada beberapa bagian. Di sini secara umum, secara garis besar, web development dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah client side, atau dari sisi klien. Sisi klien ini berhubungan langsung dengan klien, teman-teman. Berhubungan langsung dengan klien, dan tugasnya adalah bagaimana membuat tampilan, membuat UI, dan membuat alur sebuah proses, membuat UX secara baik dari segi front end. Kemudian di samping itu, tugas dari atau bagian dari client side ini juga yang akan collect user input atau mengambil data-data yang user masukkan di dalam website. Misal ada form inputan nama atau form alamat dan lain sebagainya, itu nanti menjadi tugas bagian client side untuk bisa mengambil data itu dan kemudian diteruskan ke bagian yang lain. Dan juga di client side ini tentu apapun yang ada di client side tentu menggunakan client side script atau bahasa-bahasa pemrograman yang ada di client side, seperti yang familiar adalah pasti menggunakan HTML, kemudian CSS, dan JavaScript seperti itu. Bahkan nanti kalau lebih jauh lagi akan menggunakan framework yang familiar di client side, seperti ada React.js, kemudian Vue.js, dan lain sebagainya. Dan bagian kedua adalah di samping client side ada server side, teman-teman. Ini kalau client side itu basisnya adalah sebuah tampilan yang bisa memudahkan user, digunakan untuk processing data yang diinginkan oleh user. Server side ini kebalikannya. Server side ini yang pertama, dia pasti bekerja di balik layar. Prosesnya tidak akan terlihat oleh user. Kemudian kalau yang client side tadi, tugasnya adalah collect user input, server side ini adalah
proses user input. User input yang dimasukkan di dalam lewat client side oleh client side akan diteruskan ke server side untuk kemudian diteruskan, diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang diinginkan oleh user, menghasilkan output yang diinginkan dari proses sistem tersebut. Dan yang terakhir tentu di server side, seluruh bahasa pemrogramannya menggunakan server side script, yaitu seperti PHP, kemudian Node.js, Ruby, Python, Java, dan lain sebagainya. Ini pembagian besar untuk web development. Kemudian dari situlah kemudian muncul beberapa bagian secara garis besar. Di sana ada 3 pembagian, 3 klasifikasi. Kalau tadi ada client side dan server side, maka yang client side ini identik dengan front end development atau orang yang berada di sana sebagai front end developer. Front end developer ini cenderung tugasnya adalah di client side, di sisi klien, yaitu apa? Mengembangkan software yang segala hal yang bersinggungan langsung dengan user, entah itu tampilan website, entah itu alur dari proses suatu sistem dan lain sebagainya. Kemudian tadi sempat kita bahas juga front end developer ini menggunakan client side script, HTML, CSS, JavaScript seperti itu. Kemudian bagian yang kedua ada back end developer. Ini identik dengan server side yang tadi sudah sempat kita singgung. Yang pasti dia akan bekerja di balik layar dan pasti dia tidak akan menghasilkan tampilan apapun karena yang dihasilkan adalah sebuah data yang itu akan diberikan kepada front end, yang front end ini tugasnya adalah menampilkan ke klien. Dan bagian yang ketiga adalah gabungan dari front end dan back end, yaitu apa? Full stack developer. Full stack developer ini merupakan kombinasi, teman-teman, kombinasi orang-orang yang bekerja, yang memiliki role mengerjakan sesuatu yang bersinggungan dengan user, pun juga mengerjakan sesuatu yang sifatnya memproses data dari user. Full stack ini biasanya megang dua-duanya, akan tetapi banyak juga full stack developer akan cenderung condong ke salah satunya, entah akan lebih kuat di front end-nya atau lebih kuat di back end-nya, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke back end developer, teman-teman. Tadi sudah kita singgung ya, ada front end, kemudian ada back end, dan ada full stack. Kita kesampingkan dulu front end sama full stack, kita fokus di back end developer karena pembahasan kita saat ini adalah membahas tentang back end developer. Apa itu sebetulnya back end developer secara lebih rinci? Back end developer atau back end itu sendiri sebetulnya adalah segala hal yang berfungsi dalam mengolah data untuk dikirimkan ke depan, dikirimkan ke front end untuk bisa ditampilkan ke user, atau fungsinya back end adalah juga memproses data dari front end untuk kemudian disimpan atau diproses dalam basis data atau database. Kemudian karakteristik dari back end developer itu apa sih? Karakteristiknya pasti ya, tadi sempat kita bahas juga, pasti seorang back end developer ini tidak akan menghasilkan tampilan apapun. Karena yang diproses adalah data, yang dikirimkan juga berupa data. Tidak ada tampilan sama sekali di back end developer ini. Karena yang bertugas bertanggung jawab untuk tampilan ada di sisi front end, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, di samping tidak menghasilkan tampilan, yang dihasilkan oleh seorang back-end developer, tugas seorang back-end developer adalah menghasilkan objek atau teks yang kemudian dikirim melalui respon. Biasanya dalam bentuk JSON atau XML seperti itu, yang dikerjakan oleh seorang back-end developer. Nah, di sini kita lanjut lagi, sebetulnya tugas back-end developer itu apa saja sih? Tugas back-end developer yang pertama adalah analisis dan problem solving, teman-teman.
analisis dan problem solving. Yang pertama yang menjadi tugas seorang back-end developer adalah menganalisa kebutuhan. Menganalisa kebutuhan dari sebuah website yang nanti goals-nya adalah dapat memberikan solusi dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Dari analisa tersebut nanti seorang back-end developer akan membuat sebuah konsep dasar. Membuat konsep dasar tentunya yang berkaitan dengan back-end ya teman-teman ya. Di sini analisis bukan menganalisa secara besar, bukan. Akan tetapi yang dianalisis adalah katakanlah ada sebuah kebutuhan untuk membuat website A seperti itu. Kemudian solusinya adalah solusi B. Nah, di situ nanti akan dibagi. Dari solusi B itu sebetulnya yang menjadi bagian dari front end itu yang mana, yang menjadi bagian back end yang mana seperti itu. Nah, yang menjadi bagian dari back end ini kemudian oleh back end developer menjadi tugasnya untuk membreakdown. Dari solusi itu sebetulnya bagaimana untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah proses, mengaplikasikan ke dalam sebuah coding. Nah, di sini menjadi tugas pertama seorang back-end developer, yaitu melakukan analisis dan nanti memberikan solusi berupa hal teknis yang dilakukan oleh seorang back-end developer. Setelah melakukan analisis, tugas dari seorang back-end developer yang kedua adalah melakukan perancangan, teman-teman. Perancangan di sini dari kebutuhan yang sudah dibuat tadi ya, sudah dianalisis, kemudian dibuatlah konsep dan idenya. Yang nanti dari konsep ide itu turunlah sebuah rancangan alur sebuah website. Kalau teman-teman sudah belajar tentang database, sudah belajar tentang server, maka teman-teman pasti sangat familiar dengan istilah CRUD ya teman-teman ya. Ada create, read, kemudian update, dan yang terakhir delete. Nah, di sini maksud dari rancangan alur website itu di situ teman-teman. Katakanlah dari kebutuhan membuat sebuah website untuk menambah karyawan gitu misalnya ya, menambah karyawan, menambah data karyawan. Maka yang dibuat oleh seorang back-end developer adalah karena itu prosesnya adalah menambah, berarti yang disiapkan nanti adalah service untuk add employee, add karyawan. Yang proses itu atau endpoint itu atau service itu nanti diberikan kepada front-end developer untuk kemudian diintegrasikan oleh dia, diintegrasikan oleh front-end, supaya ketika user melakukan penambahan karyawan melalui front-end bisa diteruskan lewat endpoint atau lewat service yang sudah disiapkan oleh back-end seperti itu. Kemudian setelah perancangan apa? Setelah perancangan adalah bagian struktur data, teman-teman. Dari seluruh perancangan yang ada, maka tugas dari back-end developer adalah merancang dan membuat struktur database. Merancang dan membuat struktur basis data yang mana strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Ada berapa tabel yang dibutuhkan, kemudian tabel apa saja yang dibutuhkan, dan menjadi tugas dari seorang back-end developer agar basis data atau database yang dibuat bisa seefisiensi mungkin. Karena itu tentu akan berpengaruh ke peningkatan performa dari website, software, atau aplikasi yang akan dibuat. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman ya. Loh, bukannya kalau merancang database itu tugas dari database engineer ya? Iya, memang kalau misal kita secara umum itu merupakan tugas dari database engineer. Tapi akan ada dan banyak sekali kondisi ketika database engineer itu sering sekali digabungkan, dirapel istilahnya, digabungkan sebagai tugas seorang back-end developer. Jadi tulisannya back-end developer, di dalamnya salah satu tugasnya adalah merangkap tugas seorang database engineer. Banyak sekali kondisi seperti itu. Meskipun tetap yang ideal adalah untuk perancangan database sebetulnya harusnya diberikan kepada yang benar-benar fokus di sana, yaitu database engineer, sehingga back-end nanti tugasnya hanyalah
menjembatani antara request yang dikirimkan oleh front end, kemudian diproses datanya dan diberikan kepada database yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh database engineer. Kemudian setelah melakukan efisiensi database, merancang database dan lain sebagainya, maka tugas back-end developer juga menghandle server, teman-teman. Karena server di sini sangat identik dengan back-end developer. Karena yang nantinya memantau server, yang nantinya memastikan agar server bisa berjalan dengan baik adalah salah satu tugas dari back-end developer. Bagaimana back-end ini bisa melakukan pengelolaan server dengan baik. Karena nantinya kalau misal ada hal-hal yang kurang baik di dalam server, itu pasti juga akan mempengaruhi dari proses yang dikerjakan oleh website tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tentu back-end developer tugasnya adalah coding dan testing, membuat service-service yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibuat, dan juga di samping itu melakukan testing. Testing di sini sifatnya bukan testing secara menyeluruh, teman-teman ya, tapi testing di sini sebatas scanning saja. Karena nanti untuk testing yang lebih intens, lebih mendalam lagi, ada tugas tertentu, merupakan salah satu tugas dari bagian tertentu. Mungkin ada tester atau bagian-bagian yang lain seperti itu untuk testing itu sendiri secara lebih mendalam, secara lebih detail. Dan yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting, teman-teman, yaitu soal security, soal keamanan. Tugas back-end developer adalah bagaimana memastikan keamanan website, entah itu dari hacking, SQL injection, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kondisi server terutama tetap baik dan bisa membuat proses yang ada di website itu tetap berjalan dengan baik. Seperti itu. Ini salah satu, ada 6 tugas dari back-end, dan mungkin masih banyak sekali tugas-tugas yang lain ya. Ini gambaran umum saja buat teman-teman tugas back-end itu seperti apa. Kemudian selanjutnya di sini aku gabungin nih teman-teman untuk who dan when-nya ya, untuk siapa dan kapan. Sebetulnya siapa sih yang bisa menjadi back-end developer dan kapan kita pantas masuk di dunia back-end developer seperti itu. Kalau secara umum ini teman-teman. Secara umum untuk skill ya, kita bahas skill di sini. Untuk skill dari back-end developer itu sendiri, yang pertama pasti harus menguasai bahasa pemrograman back-end. Di sini banyak sekali bahasa pemrograman back-end yang ada. Yang katakanlah yang paling familiar sekali kita ada namanya PHP. Bahasa PHP ini sangat familiar sekali. Nantinya teman-teman kalau misal main di PHP pasti juga familiar dengan yang namanya code igniter, familiar dengan Laravel dan framework yang lain. Dan juga bahasa pemrograman selain PHP ada Node.js, kemudian ada Ruby, ada Python, ada Golang, Java, dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman selain menguasai harus familiar nih dengan bahasa-bahasa pemrograman tersebut. Apakah bahasa pemrograman itu sifatnya sinkronus atau asinkronus. Karena itu nanti akan mempengaruhi output atau yang dihasilkan dari sebuah proses yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Kemudian selain itu, selain menguasai bahasa pemrograman, teman-teman ya, harus menguasai dasar basis data. Lagi-lagi ini soal basis data, karena back-end developer ya akan sangat berkaitan dengan yang namanya basis data seperti itu. Bagaimana seorang back-end developer harus memiliki skill dalam memahami manajemen database, baik itu SQL atau NoSQL, teman-teman ya. Dan ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana dapat melakukan optimalisasi ketika memang tugas atau beban database engineer itu diberikan sekaligus ke back-end developer, melakukan optimalisasi
yang pada akhirnya tidak memberatkan server. Kadang kita untuk hal ini di awal-awal biasanya tidak terlalu memperdulikan gitu ya, karena kita kadang ya toh lancar-lancar aja gitu. Tapi kalau misal datanya sudah banyak gitu, nah ini yang dibutuhkan untuk kemudian bagaimana bisa mengoptimalkan itu, bisa mengefisiensikan itu, yang pada akhirnya tidak akan terjadi server kemudian down, server kemudian keberatan dari proses yang diterima, sehingga tidak memberikan hasil yang sesuai harapan seperti itu. Kemudian selain itu juga harus paham menggunakan API atau membuat API. Apa itu API? API singkatan dari Application Programming Interface, teman-teman. Ini fungsinya adalah yang nanti digunakan oleh back-end developer untuk diberikan ke front-end supaya front-end bisa menggunakan itu untuk melakukan proses yang di-request oleh user seperti itu. Bagaimana back itu bisa membuat software, membuat service yang bisa terintegrasi dengan banyak software lainnya, dengan service-service lainnya. Di sini aku katakan back-end tidak hanya selalu berkomunikasi dengan front-end saja. Terkadang ada di beberapa kebutuhan bagaimana back-end itu juga harus membuat sebuah service yang itu berhubungan dengan pihak ketiga seperti itu. Misalnya teman-teman mengembangkan sebuah sistem yang di dalamnya ada transaksi, misalnya transaksi perbankan, dan teman-teman untuk perbankan ini tidak mungkin kan kita langsung nembak ke API atau servisnya katakanlah BRI, BCA, dan bank-bank lain, tidak mungkin. Lebih enaknya kan kita menggunakan pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan banyak bank dan kita hanya tinggal menggunakan servisnya saja gitu. Dan itu merupakan tugas back-end. Kita membuat servis misalnya dari front-end ya, front-end melakukan transaksi dan transaksi itu kemudian diteruskan kepada pihak ketiga tersebut untuk bisa diteruskan ke bank-bank yang sudah terkait seperti itu. Kemudian selanjutnya selain menguasai 3 tadi, back-end developer juga harus menguasai framework dari bahasa pemrograman back-end. Untuk apa harus menguasai framework? Di sini salah satunya adalah untuk memudahkan developer melakukan coding berulang seperti itu. Sekarang kalau aku lihat ya dari teman-teman, terutama teman-teman di kantor pun juga sangat jarang sekali teman-teman yang masih menggunakan bahasa-bahasa pemrograman dan itu dikerjakan secara native tanpa menggunakan framework gitu. Karena memang kalau kita menggunakan framework itu jauh lebih enak teman-teman. Kita usaha yang kita keluarkan tidak banyak tapi bisa mencakup semuanya, termasuk untuk keamanan, termasuk untuk efisiensi dari script yang kita buat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang sering menggunakan PHP akan sangat familiar dengan framework yang namanya CodeIgniter, kemudian Laravel, dan lain sebagainya. Teman-teman yang menggunakan Node.js pasti familiar dengan yang namanya Express.js atau Koa.js dan lain sebagainya. Dan bahasa-bahasa pemrograman di backend yang lain. Dan yang terakhir, yang harus dimiliki seorang backend developer, skill yang harus dimiliki adalah untuk manajemen server. Ini untuk pengetahuan setidaknya seorang backend developer tahu dasar-dasar dari manajemen server itu seperti apa. Manajemen server merupakan salah satu ranah kerja seorang back-end gitu. Yang server sendiri itu di sini aku tulis server sendiri merupakan bagian yang bertugas menerima dan memproses request dari pengguna. Karena itu memang nantinya muara dari yang dikerjakan seorang back-end developer ya ke server gitu. Di server nanti ada database-nya yang itu dipakai oleh back-end developer buat nyimpen data dari hasil dari proses yang didapat dari front-end dan lain sebagainya. Kemudian skill tambahan yang juga diperlukan seorang back-end developer, setidaknya seorang back-end developer itu familiar dan mengetahui tentang versioning control system. Teman-teman yang menggunakan GitHub gitu mungkin ya, atau GitLab atau yang lain familiar mungkin ya dengan versioning control system, yaitu bagaimana supaya
memudahkan controlling version. Katakanlah teman-teman ketika membuat sebuah service gitu ya, dalam kondisi tertentu ingin mengembalikan ke versi sebelumnya, misalnya untuk service saat ini ada service A, B, C gitu ya. Ternyata service C ini bikin service yang sebelumnya malah rusak gitu. Nah, pengen dikembalikan ke versi sebelumnya yang cuma ada service A, B, maka versioning control system ini sangat memudahkan. Gitu. Tinggal di rollback saja, nanti akan pindah ke versi-versi sebelumnya. Atau teman-teman ketika membangun sebuah service, khususnya di back-end, itu tidak hanya satu orang, mungkin dalam sebuah tim. Nah, versioning control system ini juga enak gitu untuk saling kontribusi satu sama lain gitu. Dan skill tambahan yang lain yang juga harus dimiliki, setidaknya dimiliki oleh seorang backend developer, adalah tentang logika dasar pemrograman, entah itu percabangannya, perulangan, dan lain sebagainya. Ini mutlak harus dimiliki, karena ini menjadi core-nya seorang backend developer ketika memulai coding sesuatu harus punya skill ini, gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang where, di mana peran seorang back-end developer. Peran yang pertama adalah tadi ya, lagi-lagi kita bahas kalau misal back-end developer ini merangkap sebagai seorang database engineer, berarti tugasnya adalah menyusun arsitektur database, arsitektur basis data yang disimpan dan dikirim sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk agar data yang tersimpan itu tidak keluar dari apa yang diharapkan, seperti itu. Karena katakanlah ada kebutuhan untuk menyimpan nama, email, nomor telepon, dan alamat user gitu. Nah, misal dalam penyusunan arsitektur database itu ternyata tidak disiapkan kolom untuk email, katakanlah, nanti request dari front end kemudian dikirim ke back end, kemudian yang disimpan oleh back end karena tidak ada email, maka yang disimpan cuma nama, nomor telepon, sama alamat. Dan yang dikembalikan nanti ke user berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal pengennya adalah menyimpan email sekalian. Nah, ini menjadi salah satu tugas back end, bagaimana menyiapkan database yang mana bisa menghandle seluruh kebutuhan yang ada di sistem tersebut. Ini yang pertama perannya. Kemudian peran yang kedua adalah tentu berkomunikasi dengan bagian front end developer, karena ini yang sangat bersinggungan tugasnya ya. Struktur data yang dikirim oleh front end nantinya menjadi peran backend developer untuk diproses, kemudian disimpanlah ke database yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan dan menyalurkan data dan memproses dikirim dari front end ya, kemudian menyalurkan untuk kebutuhan front end dan bagian lain yang terkait. Dan front end mengirimkan data nanti diproses oleh back end kemudian disimpan ke database. Pun sebaliknya juga ketika front end request ingin mendapatkan data tertentu, berarti tugas seorang back end developer membuat service mengambil raw data dari basis data kemudian diproses untuk kemudian ditampilkan ke front end sesuai apa yang diinginkan oleh front end. Dan kemudian tentu jawab ya, bagaimana back end bisa membuat API yang itu bisa dipakai oleh front end untuk processing datanya. Kemudian yang terakhir teman-teman, sebelum terakhir kita membahas tentang why, mengapa, apa menariknya sih menjadi seorang back-end developer seperti itu. Kenapa harus memilih seorang back-end developer? Yang pertama, back-end developer salah satu pekerjaan yang menjanjikan, teman-teman. Salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena yang pertama, ini aku ambil data dari departemen
tenaga kerja US ya, US Bureau and Labor Statistics. Di situ mereka menyimpulkan bahwa back-end developer ini pertumbuhannya dari tahun 2020 dan diprediksi hingga 2030 akan bertumbuh sebesar 13%. Dan ini pertumbuhan yang cukup besar sekali, teman-teman. Yang mana kalau misal di breakdown per tahunnya, Departemen Ketenagakerjaan Amerika itu menyampaikan bahwa pasti di tiap tahunnya akan muncul lowongan-lowongan pekerjaan, at least ada 18.000 lowongan pekerjaan setiap tahun bermunculan. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, gitu, teman-teman ya. Karena lagi-lagi kalau misal kita membahas tentang dunia IT, maka tidak ada yang tidak mungkin kita bekerja misal dari sini bekerja di luar negeri seperti itu, karena sekarang konsep remote working sudah diterapkan di banyak sekali bidang termasuk di IT pastinya. Dan tentunya backend developer ini salah satu bidang yang pasti dan selalu dibutuhkan selama teknologi digital itu ada. Dan kalau sekarang kita bicara tentang digital, ya pasti apa sih sekarang yang nggak digital gitu. Maka di sini pekerjaan menjanjikan, pekerjaannya luas, dan banyak sekali lowongan-lowongan. Ini menjadi salah satu benefit, salah satu poin plus yang dimiliki kalau kita pengen masuk ke dunia IT, terutama di back-end developer. Kemudian selanjutnya, benefit yang bisa didapat adalah tentang salary, teman-teman ya, tentang rate gaji. Di sini kalau kita lihat ya dari laporan dari salah satu badan statistik atau apalah itu ya, di glints.com itu mengatakan bahwa rata-rata gaji yang didapatkan oleh seorang backend developer itu kisaran 10 sampai 17 juta per bulan. Atau kalau di Indonesia sendiri, gaji seorang backend developer itu rata-rata adalah 8 juta per bulan. Itu didapat dari indeed.com, teman-teman bisa search di sana. 8 juta per bulan, dan itu lagi-lagi tergantung dari spesifikasi teman-teman gitu. Dari skill yang teman-teman miliki, dari pengalaman yang teman-teman miliki. Makin banyak skill yang teman-teman punya, makin banyak pengalaman yang teman-teman punya, pasti juga akan berpengaruh di rate gaji yang nanti teman-teman dapatkan gitu ya. Ini soal gaji. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang pertama, enaknya sekali kita bekerja di dunia IT adalah konsep remote working. Ini enak sekali. Kita bisa bekerja dari mana saja gitu. Bahkan nggak terkecuali kita bekerja dari rumah pun itu bisa sekarang. Kita mau kerja di mana, kita kerja di perusahaan nasional misalnya, atau di perusahaan multinasional, atau bahkan sekalian kita bekerja di perusahaan asing gitu ya. Ini bisa kita menggunakan konsep remote working, dan sangat banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan terutama di bagian back-end developer itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya benefit yang didapat adalah kalau kita di bidang IT, namanya IT itu pasti terus berkembang, teman-teman. Terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang ini menjadikan tantangan kita, bagaimana kita juga harus upgrade gitu. Upgrade skill kita, upgrade pengalaman kita, supaya kita nggak kalah nih sama perkembangan IT itu sendiri. Kemudian benefit selanjutnya yang didapetin di back-end developer ini adalah pasti dibutuhkan banyak sekali perusahaan. Baik perusahaan nasional, perusahaan multinasional, bahkan perusahaan asing. Nah, di sini tadi remote working ada ya, benefit remote working, berarti yang didapetin, benefit yang didapetin kalau kita bekerja ya sebagai back-end developer atau di bagian bidang-bidang IT yang lain, waktunya cenderung fleksibel. Akan tetapi ini tergantung dari perusahaan yang kita masuk di dalamnya. Apakah menerapkan waktu fleksibel atau tidak. Tapi rata-rata atau banyak sekali kasus di mana ketika teman-teman bekerja di dunia IT itu untuk waktunya cenderung fleksibel.
Yang penting targetnya tercapai, baik itu target harian ataupun target mingguan ataupun apalah itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, setelah kita tahu nih gambaran peran, kemudian segala apa yang ada di backend developer, lalu bagaimana nih kita kalau misalnya ingin memulai di dunia backend developer ini sendiri, apa step by step yang bisa kita lakukan nih, terutama buat teman-teman yang mahasiswa gitu ya. Yang pertama adalah tentu kita harus perkuat skill dasar yang menjadi kebutuhan backend developer. Skill dasar misalnya tentang logika dasar pemrograman, teman-teman. Teman-teman harus familiar dan setidaknya tidak gagap gitulah ya tentang logika dasar pemrograman, karena ini menjadi inti yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki seorang backend developer. Misalnya tentang conditional function gitu ya, conditional seperti if else, kemudian switch case dan lain sebagainya, ataupun tentang perulangan, tentang for, while, for each, fungsi-fungsi seperti itu, atau tentang function ya, kita membuat function, bagaimana cara membuat function gitu, yang pastinya di masing-masing bahasa pemrograman memiliki ciri khas tersendiri gitu. Dan yang paling dasar lagi adalah tentang operasional, bagaimana kita familiar dengan penghitungan aritmatika, kemudian melakukan perbandingan dan juga ada kan boolean juga seperti itu. Setidaknya teman-teman paham tentang 4 logika dasar pemrograman ini di awal. Kemudian selain itu teman-teman juga harus memahami bagaimana cara membuat algoritma yang tepat untuk suatu masalah tertentu. Algoritma ini merupakan alur ya teman-teman ya, alur untuk solving sebuah problem yang ada gitu. Nanti dari input yang dimasukkan akan diproses melalui proses yang sudah kita buat, dan nanti hasilnya adalah berupa output yang akan diberikan, yang akan ditampilkan seperti ini. Algoritma ini bisa teman-teman asah di banyak sekali platform online yang bisa teman-teman akses, seperti misal Codeforce dan platform-platform sejenis seperti itu, untuk mengasah bagaimana solving problem teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah skill untuk manajemen basis data. Lagi-lagi ini aku masukin kalau ternyata backend developer ini tugasnya adalah merangkap sebagai database engineer. Kemudian selanjutnya di samping perkuat skill dasar, bagaimana memulainya adalah perluas pengetahuan teman-teman, khususnya tentang backend developer ini sendiri. Misalnya teman-teman bisa nih ikut online course yang sudah ada melalui platform-platform online seperti Udemy, Skillshare dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali teman-teman mengikuti online course, dan sangat banyak sekali platform, tidak hanya Udemy atau Skillshare, masih banyak yang lain. Untuk apa sebetulnya tujuan dari online course ini? Untuk menambah insight teman-teman, menambah skill teman-teman, karena banyak sekali platform lagi-lagi yang menyediakan online course, mulai dari platform-platform lokal mungkin, bahkan platform yang platform universal gitu mungkin teman-teman ya. Kemudian selain itu, selain mengikuti online course, teman-teman bisa perluas pengetahuan teman-teman dengan mengikuti bootcamp yang ada, mengikuti bootcamp atau pelatihan intensif gitu ya, pelatihan intensif yang diadakan di banyak platform teman-teman. Di sini platform lokal misalnya ada Active8, kemudian Purwadika, atau platform asing, platform di US ini kalau tidak salah ada Alchemy Code Lab. Teman-teman bisa ngikuti tuh bootcamp yang ada. Biasanya bootcamp ada mungkin 2-3 bulan atau sampai berapa bulan seperti itu. Yang nanti goalsnya adalah teman-teman menguasai skill tertentu yang itu bisa siap pakai ketika teman-teman terjun di bidang yang teman-teman geluti itu. Kemudian tentunya selain online course, bootcamp, teman-teman juga perlu perbanyak pengalaman dengan mempelajari bahasa pemrograman back-end gitu. Setidaknya teman-teman bisa menguasai satu bahasa pemrograman back-end yang nanti itu bisa menjadi added value teman-teman
pelajari bahasa pemrograman yang sekarang lagi hits. Misalnya teman-teman apa yang sekarang lagi hits di pemrograman backend, misalnya Node.js atau Golang gitu. Teman-teman bisa pelajari itu, dan tentu teman-teman bisa nih join di komunitas-komunitas developer seperti itu, karena nanti teman-teman ketika join di komunitas itu, teman-teman terkadang menemukan nih ada problem yang didapat oleh beberapa teman-teman komunitas yang lain, itu kadang-kadang di-share dan kita akhirnya saling bisa diskusi di sana, dan kita dari hasil diskusi itu akan pasti menemukan insight-insight tambahan, wawasan-wawasan tambahan yang bisa teman-teman dapetin di sana. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah teman-teman juga harus latihan. Latihan ini penting, teman-teman. Kalau kita hanya mendapatkan teori-teori saja tanpa ada praktek, itu sama saja kurang maksimal lah istilahnya. Jadi ini perlu latihan. Karena apa? Karena practice makes perfect. Latihan, latihan, dan latihan. Kita dapat materi apa, kemudian kita latihan. Kita dapat materi apa, kita praktekkan seperti itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting juga, teman-teman mungkin bisa teman-teman ikutilah sertifikasi supaya teman-teman dapat kualifikasi. Sebagai bukti kualifikasi kita seperti apa dengan mengikuti sertifikasi itu. Meskipun ketika menjadi developer kita nggak butuh nih sebetulnya gelar tertentu ya untuk menjadi misal back end atau bagian-bagian tertentu, tapi sertifikasi ini perlu supaya orang-orang itu percaya sama kita kalau kita benar-benar menguasai bidang-bidang tersebut, bidang-bidang yang kita miliki sertifikasi ini. Di sini aku sertain beberapa sertifikasi, tapi ini masih umum sih. Sertifikasi untuk developer di situ masih umum, dan teman-teman bisa cari banyak sekali sertifikasi yang ada. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, bisa aku share untuk sore hari ini. Sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misal ada sesi tanya jawab, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Sementara aku akhiri dan aku kembalikan ke MC, ke Mas Didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farhan, ternyata menarik sekali ya profesi backend developer ini. Dari udah saya simak tadi, ternyata untuk karirnya juga sangat bagus, dilihat dari gajinya juga menggiurkan, kemudian bisa kerja remote juga, tentu sangat menyenangkan sekali, nggak harus kantor ya Mas. Oh iya Mas, semisalnya ini kan kalau aku kan basicnya bukan dari IT nih, bisa nggak sih kalau di luar dari IT itu pengen jadi backend developer itu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa aja Mas. Tadi yang sempat kita bahas juga di akhir kan ya. Yang penting itu kita punya skillnya aja. Kita punya skillnya, karena nggak jarang juga aku punya temen yang basicnya itu nggak di dunia IT, basicnya itu bahkan ada yang di dunia kelistrikan, teknik kayak gitu. Tapi ya karena punya passion di dunia IT, dia belajar IT sendiri, sama yang tadi dia ikuti sertifikasi, akhirnya dia dapat kualifikasi di situ. Dan sekarang bahkan dia malah ninggalin tuh profesinya, ninggalin listrikan segala macam, malah kerjanya di dunia IT sekarang malah gitu. Ternyata banyak ya yang ini, yang maksudnya dari dunia di luar dunia IT, dari backgroundnya di luar IT, ternyata banyak juga yang ini jadi backend developer. Bahkan malah sekarang malah banyak yang mungkin skillnya lebih tinggi juga gitu. Iya betul. Menarik ini. Kayak saya tertarik nih Mas. Ya Mas, ini udah banyak nih yang bertanya dari teman-teman. Mungkin bisa saya bacakan. Nih dari Mas Raswan. Portofolio yang baik bagi seorang backend developer itu gimana sih Mas Farhan? Mungkin bisa dijelaskan nih. Kalau jadi backend developer tuh kita harus punya portofolio yang gimana?
terus mungkin harus seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, ya. Untuk portfolio ya teman-teman ya, portfolio seorang backend developer itu baiknya seperti apa? Baiknya itu teman-teman yang pertama, teman-teman sebetulnya yang paling penting adalah perbanyak skillnya aja sih teman-teman, perbanyak pengalaman, dan kalau bisa teman-teman bikin project-project inilah project-project yang bisa diakses banyak orang gitu misalnya. Misalnya banyak sekali dari teman-teman itu juga kadang bikin ya simple project gitu, dan itu ternyata bisa manfaat bagi orang lain gitu. Selain bikin project-project simple seperti itu, kemudian bikin portfolio juga teman-teman bisa nih, misal kontribusi di banyak sekali plugin misalnya di teman-teman kalau misal sudah lama di dunia backend gitu ya, di dunia IT pasti familiar yang namanya NPM gitu misalnya. Nah teman-teman bisa tuh kontribusi di berbagai open source plugin yang itu bisa jadi portfolio teman-teman pastinya. Ketika orang lihat, oh ternyata orang ini pernah katakanlah kontribusi di salah satu plugin yang besar di ini ya di mana di NPM misalnya, NPM JS, berarti memang qualified dia. Dan tentunya kalau memang teman-teman ada kesempatan ya ada kesempatan teman-teman bisa lagi-lagi ikuti sertifikasi yang itu bisa menaikkan teman-teman lah, menaikkan kondisi teman-teman seperti itu. Itu sih yang aku tahu ya sampai saat ini kayak gitu untuk portfolionya. Terima kasih. Oke, siap Mas Farhan. Ternyata banyak sekali ya untuk kita membangun portofolio di bidang backend developer ini ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba saya carikan lagi. Ini Mas, ada dari Yohanes Patrick Sianturi. Apa yang harus kita lakukan jika kita sebagai backend developer mengalami serangan kejahatan dari luar? Dan bagaimanakah cara untuk mengantisipasi serangan kejahatan dari luar pada website atau aplikasi yang kita miliki, Mas? Oke. Untuk ini sebenarnya kalau soal jaringan ya teman-teman, soal jaringan aku nggak terlalu mendalami itu. Tapi kalau sependek yang aku tahu ya teman-teman ya, untuk katakanlah kita dapat serangan gitu ya, dapat hack dari luar ke website kita misalnya. Berarti yang kita lakukan minimal itu kita tahu nih bentuk hackingnya itu seperti apa gitu. Karena kalau misal kita sudah tahu metode hacking, bentuk hacking yang diserangkan ke kita, minimal kita ada referensi bagaimana untuk antisipasinya. Misal kita cari tahu lagi-lagi, ini jadi satu benefit yang kita dapetin kalau misal kita join di banyak komunitas, teman-teman. Karena pasti hal-hal yang seperti itu tidak mungkin hanya kita yang dapetin aja gitu. Mungkin ada dulu pernah dirasain oleh teman-teman yang lain di komunitas kita, yang akhirnya kita bisa sharing bagaimana untuk antisipasi itu, bagaimana untuk menguatin keamanan di website kita dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu benefit kalau misal kita gabung, kita join di komunitas tertentu, banyak komunitas. Gitu sih teman-teman. Tapi untuk teknikalnya seperti apa, teknisnya seperti apa, ya lagi-lagi tadi kita harus tahu itu serangannya seperti apa. Karena kalau kita pengen mengantisipasi sesuatu, setidaknya kita tahu kan itu masalahnya itu bentuknya seperti apa. Itu sih teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut tentunya kita sebagai backend developer harus banyak referensi, mungkin banyak link, banyak ikut komunitas gitu ya Mas. Jadi semisal kita ada masalah mungkin banyak pemecahan lagi gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang akan bertanya secara langsung boleh raise hand aja. Jadi langsung bertanya ke Mas Farhan ya.
Ada nggak nih? Coba. Oke, kalau belum ada mungkin kita banyak bacakan pertanyaan yang lain. Coba kita cari lagi. Oh ini Mas, dari Mas Reski Pradana. Ini menanyakan tentang server tadi sih Mas. Untuk server bukannya tugas dari DevOps ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan lagi sih Mas Farhan. Oke, sip. Ini ada ya. Mungkin di materi awal tadi ini. Benar-benar. Ini sebenarnya jadi pengalaman pribadiku juga sih Mas. Dan bisa aku share ke teman-teman. Dulu aku mikirnya juga gitu teman-teman. Kalau misal kita jadi backend, ya udah kita yang penting bikin script untuk backend itu sendiri. Misalnya kita bikinnya pakai Node.js, kita bikin Node.js itu sendiri. Nanti untuk proses deployment segala macam, ya udah kita serahin ke DevOps gitu ya, misalnya untuk deployment, untuk dinaikkan ke server gitu. Iya kalau misal secara tugas, memang tugasnya DevOps teman-teman. Tapi setidaknya kita misal jadi backend developer, setidaknya kita tahu nih, setidaknya ya sedikit-sedikit lah tentang server gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita komunikasi dengan bidang-bidang yang lain yang terkait sama kita, misalnya untuk proses deployment gitu ya, kita nggak awam-awam amat gitu. Kita misal minta ke bagian DevOps, Mas ini tolong dinaikkan gitu. Ya kita setidaknya tahu kalau misal ternyata ada salah nih dari proses deployment yang dilakukan sama DevOps, kita akhirnya bisa nih kasih saran ke mereka, Mas ini kayaknya lebih baik proses deployment-nya seperti ini deh, karena dari struktur script yang aku bikin seperti ini. Jadi bukan aku nggak bilang kalau server ini jadi tugas seorang backend dan harus tahu seluk-beluknya server, tidak, tapi setidaknya permukaan-permukaannya seperti itu. Karena itu yang aku alami dulu, aku mikirnya juga gitu dulu teman-teman. Alah ya udahlah, server memang urusannya DevOps, kenapa aku ngurusin gitu, yang penting aku bikin aja lah. Ternyata di tengah-tengah jalan itu aku juga mikir akhirnya, oh iya ya, kenapa aku nggak belajar server sekalian? Setidaknya aku bisa diskusi lah nanti kalau proses deployment-nya seperti apa, kemudian konfigurasinya supaya lebih optimal, nanti aku bisa request ke DevOps seperti apa, karena tidak dipungkiri namanya DevOps itu ya kadang itu misal di sebuah perusahaan DevOps itu kadang nggak banyak dan kadang menghandle banyak sekali aplikasi, banyak sekali sistem, dan pastinya mereka tidak fokus di satu sistem tertentu yang akhirnya kita yang terjun di sistem itu, membuat sistem itu mau tidak mau harus improve. Kadang yang dilakukan oleh DevOps itu kurang maksimal, kurang optimal, terus karena kita tahu nih pengetahuan sedikit tentang server, kita bisa lah kemudian diskusi sama mereka. Termasuk untuk front end, kadang kita juga harus tahu setidaknya front end yang dikerjakan front end itu sedikit supaya kita juga bisa diskusi lagi, karena mereka itu yang bersinggungan banget dengan kita, dengan kerjaan kita sebagai backend developer. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Mas ini masih banyak lagi sih pertanyaan yang diajukan teman-teman. Mungkin ini dari Kak Sarbini. Kak Sarbini dia bertanya, bahasa yang cocok untuk pemula di bagian backend ini apa sih Mas yang harus dipelajarin? Bahasa pemrograman yang teman-teman perlu pelajari, teman-teman bisa sebenarnya start dari PHP itu bisa. Tapi kalau teman-teman pengen lebih lebih berkelas lah istilahnya, lebih mengikuti perkembangan, teman-teman bisa nih yang pertama, sebelum teman-teman mempelajari bahasa pemrograman tertentu, teman-teman perkuat tadi skill pemrograman dasar. Karena nanti kalau teman-teman kuat di skill pemrograman dasar, nanti teman-teman logika pemrograman dasar. Kalau teman-teman sudah kuat di sana, teman-teman gampang nih kalau mau lompat dari satu
bahasa ke bahasa yang lain. Dan kalau saranku ya, karena kalau misal akhir-akhir ini lagi booming nih namanya microservice gitu ya, teman-teman bisa tuh pelajari tentang bahasa yang Golang, bahasa pemrograman Golang. Teman-teman bisa pelajari di situ. Golang, atau teman-teman yang tertarik tentang JavaScript, teman-teman bisa pelajari Node.js. Ya itulah, Golang atau Node.js itu start yang baik untuk saat ini. Tapi kalau teman-teman pengen pelajari PHP, pelajari Python juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari aku pribadi, lebih baik pelajarinya ya kalau nggak Node.js atau Golang sekalian. Gitu, Mas. Oke, siap Mas. Ternyata banyak ya untuk pemula sendiri yang bisa langsung dipelajari itu ternyata banyak ya, nggak cuma satu atau dua aja ya. Kemudian ini masih bahas ini sih tentang bahasa pemrograman. Untuk bahasa atau framework backend yang ada, manakah yang potensinya bagus, Mas? Untuk PHP sendiri potensinya nanti seperti apa sih? Kemudian Laravel juga. Kalau PHP sendiri, jujur aku udah lama nggak pakai PHP, nggak update juga tentang PHP, tapi sejauh yang aku tahu, bahasa framework yang dipakai di PHP yang saat ini masih sangat powerful dan untuk kedepannya juga masih sangat bagus itu adalah ya Laravel, dengan segala kemajikannya yang dimiliki Laravel itu. Dari dulu udah sangat familiar, sangat terkenal sekali bagaimana keajaiban yang dipunya sama framework Laravel di PHP itu yang sampai nggak bisa dikalahin sama framework yang lain. Jadi sejauh yang aku tahu, khusus untuk PHP sendiri itu memang ya Laravel yang masih powerful untuk saat ini. Oke, siap. Jadi kalau dari Mas Farhan ini Laravel ya Mas, yang mungkin sekarang ini sangat powerful ya. Potensinya juga bagus untuk ke depan ya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi. Kita tunggu, kalau masih akan langsung kita bacakan. Mungkin ini aku mau kasih pengumuman juga, jika teman di sini kan masih untuk peserta Teknoklas ini kan banyak mahasiswa juga nih. Kalau teman-teman mau magang di Gama Tekno, bisa juga sih. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan CV kepada kami, kemudian mungkin ada surat pengantarnya juga. Nanti bisa mungkin posisinya apa nanti bisa disampaikan juga. Kemudian jika teman-teman berminat untuk mungkin kerja di Gama Tekno juga bisa lihat di LinkedIn Gama Tekno, karena untuk lowongan pekerjaan yang ada di Gama Tekno ini selalu kita update di LinkedIn. Banyak sih yang menanyakan untuk kerja di Gama Tekno ada nggak, terus kemudian banyak DM juga sih di sosial media Gama Tekno, kalau magang di Gama Tekno bisa nggak sih? Itu bisa banget. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Nah, ini masih ada dari Hasfi Sidki Bukhari nih. Mas, mau tanya, kalau modal PHP natif di zaman sekarang apakah masih worth it? Dan kedepannya kira-kira apa yang harus dipelajari setelah sedikit hafal mengenai PHP natif? Mungkin Mas Farhan bisa dijelasin, Mas. Oke, ini nggak cuma buat PHP ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman yang bisa jadi sudah belajar sedikit bahasa pemrograman secara secara native gitu. Misal PHP secara native, apakah zaman sekarang masih worth it? Sebetulnya tergantung di masing-masing kita teman-teman. Kalau misal kita bikin sistem pakai sesuatu yang native, berarti sangat banyak sekali yang harus diperhatikan. Kita yang pertama misalnya paling sederhana lah, kita harus bikin keamanan
keamanan itu sendiri, bagaimana supaya codingan kita itu benar-benar secure, benar-benar aman, dan itu kita bikin sendiri. Jadi di samping kita bikin script untuk service yang kita buat, kita juga harus memikirkan gimana caranya itu bisa aman gitu. Nggak ada serangan dari hacker atau apalah dari luar itu supaya bisa tetap aman gitu. Sebenarnya minusnya kalau misalnya itu seperti itu, kita harus apa-apa itu serba kita buat secara manual. Beda cerita ketika misal kita pakai framework, karena kalau framework itu sudah jadi satu paket gitu. Kita gampangnya ya, sederhananya kita tinggal mikirin service yang mau kita buat apa, selanjutnya untuk security, untuk hal-hal lain di luar service yang kita buat, itu sudah di-handle dengan baik oleh framework yang kita pakai. Termasuk kalau misal tadi ya, siapa tadi, Hasfi itu sudah belajar tentang PHP native, ke depan enaknya seperti apa? Bisa dilanjut pelajari tentang Laravel. Ya, lagi-lagi Laravel kalau untuk PHP sampai sekarang masih sangat powerful ya, teman-teman. Masih sangat powerful, dan menurutku juga ketika kalau teman-teman sudah punya modal PHP native, itu sangat gampang sekali kok pengen pelajari Laravel, apalagi komunitas Laravel itu untuk sekarang sangat-sangat luas sekali. Teman-teman bisa join komunitas Laravel dimanapun, di Telegram, di entah di Facebook atau enggak ya. Tapi yang jelas komunitas Laravel itu sangat besar sekali. Dan kalau teman-teman searching banyak problem-problem yang teman-teman dapetin nanti ketika belajar framework, belajar Laravel gitu, kalau Laravel sendiri ya pasti banyak nih pembahasan-pembahasan di internet yang sudah saling sharing orang-orang di luar sana yang juga mengalami permasalahan itu. Jadi lebih gampang untuk solving problemnya. Jadi teman-teman kalau misal belajar, ya yang penting teman-teman punya modal akses ke internet. Insya Allah di situ banyak sekali solusi-solusi yang bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman pelajari framework yang sudah banyak digunakan orang-orang di luar sana. Gitu. Oke, terima kasih Mas Farhan. Ini ternyata masih banyak banget nih Mas yang bertanya, tapi ternyata waktunya sudah hampir habis. Mungkin bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti mungkin bisa kita jawab di grup WhatsApp ya. Teman-teman yang belum bertanya, yang masih pengen bertanya juga bisa mengajukan di grup WhatsApp, nanti akan dijawab sama Mas Farhan juga. Mungkin itu dulu sesi Teknoklas untuk sore ini. Bagi teman-teman yang belum absen, link sudah di-share di chat, nanti boleh langsung mengisi saja. Terus untuk pengumuman door prize nanti akan disampaikan di grup WhatsApp juga. Ya, mungkin Mas Farhan, saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk di sore ini untuk sharing-sharing, sudah memberikan ilmu kepada kita. Mungkin ke depan kita bisa share ilmu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Bagi teman-teman yang akan mengajukan tema untuk Teknoklas di bulan depan, boleh juga nanti disampaikan di form absensi ataupun di grup WhatsApp. Mungkin itu dulu sharing-sharing kita sore ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah hadir. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua.